Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi dengan Baca Inggris dan kali ini kita masuk ke lesson yang ke-6 ya, dan masih terkait dengan pengenalan nouns atau kata benda dalam bahasa Inggris. Tapi kita akan lanjut lagi ke materi selanjutnya, yaitu untuk mengenalkan apa yang disebut sebagai possessive form of nouns atau bentuk kepemilikan kata benda. Ya, ini materi yang sangat menarik untuk kita kaji karena kita bisa menggunakan langsung benda ya untuk membuat bentuk kepemilikan. Jadi nggak perlu pakai misalnya my bed, my car, my house, tapi bisa langsung ke bentuk bendanya. Contohnya adalah mom's bags misalnya, Mr. Rini's house, atau Agza's smartphone. Jadi bisa langsung mengkaitkan dua benda menjadi bentuk kepemilikan. Jangan lupa subscribe dan juga like channel kami karena kami akan selalu memberikan informasi terbaru terkait dengan pelajaran bahasa Inggris. Yuk kita lanjut ke videonya guys. Ya, kita bisa memodifikasi sebuah kata benda itu untuk mendefinisikan konsep kepemilikan atau ownership ya di situ ya. Dan oleh karena itu kita perlu memahami apa yang disebut dengan possessive form of nouns, bentuk kepemilikan dari sebuah kata benda. Ya. Caranya sangat mudah. Ya, kita bisa menambahkan tanda baca apostrofi atau tanda petik ya, dan diikuti dengan s ya di sini setelah kata benda tersebut. Contohnya misalnya Danny's car, mungkin kau sudah sering mendengar ya. Mobilnya Dani, kemudian ada Rina's doll, ada bonekanya Rina, ada mom's bag, tasnya mama, ada the student's classroom misalnya, kelasnya para siswa, the children's umbrella ya, payungnya anak-anak, kemudian the kitten's bed, tempat tidurnya anak kucing, dan juga the castle's flag, benderanya castle ya. Mungkin teman-teman agak bingung kenapa kok ada yang ditambahkan petik S, kemudian ada yang S-nya di belakang petik, kemudian ada juga yang ya macam-macam ya jenisnya. Ada yang pokoknya berbagai aturan yang kita akan bicarakan di sini. Kita akan bahas di bagian berikutnya. Kita lihat ya, kita ketika membentuk suatu the possessive of nouns atau kepemilikan kata benda, maka perlu untuk mendefinisikan terlebih dahulu ya, ini konsep yang paling penting ya. Yaitu pertama adalah siapa memiliki apa, kemudian siapa memiliki siapa, dan juga apa memiliki apa ya. Tiga hal ini. Dan ingat, tidak ada konsep yang namanya apa memiliki siapa ya. Apa memiliki siapa ini saya silang, tidak ada, karena tidak mungkin sebuah benda itu memiliki seseorang atau memiliki siapa gitu ya. Itu penting untuk kita pahami terlebih dahulu. Ya, ketika membentuk kepemilikan dari benda tunggal atau singular noun di sini dan kata benda jamak, tentu kita harus mengetahui beberapa aturan yang benar secara gramatikal. Kita akan bahas di bagian berikutnya. Yang pertama, ketika kita membentuk kepemilikan dari kata benda tunggal yang berakhiran s, di sini ya, maka kita cukup menambahkan apostrofi atau petik ditambahkan s setelah kata bendanya. Contoh ya, ada mom dan cooking di sini ya. Kita gabung menjadi mom's cooking ya, masakannya ibu. Kemudian Aska plus watch kita jadikan seperti Aska's watch, jam tangannya Aska. Kemudian Karista plus husband ya, menjadi Karista's husband, suaminya Karista. Kemudian Lubna plus dad di situ ya, menjadi Lubna's dad, ayahnya Lubna. Dan juga the book cover menjadi the book's cover, dan terakhir ada the park plus bench menjadi the park bench, bangkunya taman ya. Nah, ini saya note di sini ya. Untuk yang dua pertama kita memiliki konsep apa memiliki siapa, siapa memiliki apa maksud kami. Kemudian yang kedua adalah siapa memiliki siapa, dan yang terakhir untuk misalnya the book dan cover sama-sama kata benda, dia menjadi apa memiliki apa. Nah, ini contoh yang pertama ya. Yang kedua, untuk kata benda tunggal yang berakhiran s. Nah, ini berakhiran s dia, maka bentuk kepemilikannya dapat dibentuk dengan dua cara. Yang pertama, tetap dengan melampirkan apostrofi plus s, misalnya James plus bike menjadi James bike ya, tambahkan s di sini ya, saya melingkari. Kemudian juga bisa dengan cara cukup tanda petik saja menjadi James bike. Cara pengucapannya sama, jangan bingung. Cara pengucapannya sama. Dan artinya tetap menjadi sepedanya James di sini ya. Konsepnya siapa memiliki apa? James punya sepeda, seperti itu ya. Kemudian Moses plus wife, Moses nama orang dan istrinya, maka dia menjadi Moses' wife ya.
Bisa tambahkan petik S di belakangnya atau Moses' wife, ya. Cukup dengan menambahkan petik di sini, ya, tanpa S. Dan istrinya juga, artinya juga sama, jangan bingung ya. Istrinya Moses, siapa memiliki siapa, ya. Oke. Yang ketiga, untuk membentuk kepemilikan dari dua orang yang berbeda tunggal terhadap satu benda yang sama, ya, dua orang yang berbeda tapi punya benda yang sama, atau shared possession di sini. Shared possession saya note di sini, ya, dua orang berbeda tapi punya benda yang sama. Maka apostrofi S-nya cukup diletakkan di akhir nama orang yang kedua saja. Misalnya, Mrs. Budi and Mrs. Sinta house, ya, menjadi Mr. Budi and Mrs. Sinta's house. Cukup di ujung orang yang kedua saja, apostrofi S-nya. Rumahnya Pak Budi dan Bu Sinta. Siapa memiliki apa? Kemungkinan Pak Budi dan Bu Sinta ini adalah suami istri, punya rumah yang sama seperti itu. Yang kedua adalah Rina dan Rudy plus mom menjadi Rina and Rudy's mom, ya. Ibunya Rina dan Rudy, ya. Ya, siapa memiliki siapa, dan kemungkinan Rina dan Rudy adalah saudara kandung. Harusnya pasti dong ya, dia punya ibu yang sama seperti itu. Kemudian yang ketiga, the cat and the dog plus food menjadi the cat and the dog's food di sini. Ya. Cukup di ujung yang orang yang kedua. Makanannya kucing dan anjing. Apa memiliki apa? Dan kemungkinan kucing dan anjing berbagi makanan yang sama di mangkok yang sama seperti itu ya. Jadi cukup di kata benda yang kedua meletakkan apostrofi dan plus S-nya. Oke, lanjut kita masuk yang keempat. Namun untuk kepemilikan dari dua orang yang berbeda terhadap benda yang berbeda pula, atau separate position di sini saya note ya. Jadi dua orang yang berbeda punya benda yang berbeda, maka apostrofi S-nya harus diletakkan di setiap akhir nama orang. Contohnya, mom and dad plus car menjadi moms and dad's car. Moms plus dad's car. Jadi dua-duanya harus ditambahkan apostrofi S, yang artinya adalah mobilnya ibu dan mobilnya ayah. Ya, siapa memiliki siapa, dan ayah dan ibu punya mobil yang berbeda di sini ya. Moms and dad's car. Dua-duanya harus diletakkan apostrofi S. Yang kedua, Mrs. Cynthia and Mrs. Orianti plus husband menjadi Mrs. Cynthia's and Mrs. Orianti's husband, ya. Suaminya Bu Cynthia dan suaminya Bu Orianti. Ya, siapa memiliki siapa di sini ya? Suaminya Bu Cynthia dan suaminya Bu Orianti. Dia masing-masing berbeda. Dua orang punya benda yang berbeda. Separate position. Ingat ya. Masing-masing harus diletakkan apostrofi S di ke ujung kata bendanya. Jangan lupa. Oke. Yang kelima, ya, bentuk kepemilikan dari benda tunggal juga tidak jarang melampirkan dua atau double apostrofi S. Misalnya, Tono plus sister plus bicycle di sini. Kita menuliskannya menjadi Tono's sister's bicycle. Tono's sister's bicycle, ya. Artinya sepedanya adiknya perempuannya Tono. Jadi Tono punya adik dan adiknya punya sepeda seperti itu. Jadi dua-duanya harus diletakkan apostrofi S ya. Sepedanya adik perempuannya Tono, ya. Ya. Siapa memiliki siapa dan ditutup dengan siapa memiliki apa. Jadi Tono punya adik perempuan atau saudara perempuan dan dia punya sepeda seperti itu ya. Oke, yang kedua contohnya adalah Sherina plus teacher plus son menjadi Serina's, ya, plus apostrofi S, teachers dan son di ujungnya. Jadi Serina punya guru dan gurunya punya anak laki-laki ya. Anak laki-lakinya gurunya Serina. Anak laki-lakinya gurunya Serina, ya. Siapa memiliki siapa dan ditutup pula dengan siapa memiliki siapa. Double siapa memiliki siapa di sini ya. Jangan lupa. Dua apostrofi S yang berbeda. Serina's teacher's son, oke. Lanjut, yang keenam. Nah, kita masuk ke yang jamak sekarang ya. Untuk kata benda jamak yang tidak berakhiran S, ya, atau yang kita bahas kemarin yang bentuknya berbeda dari tunggal dan ke jamak, maka kita menambahkan apostrofi S, wajib ya, setelah kata bendanya. Misalnya kita sudah bahas kemarin child, satu orang anak menjadi children untuk beberapa anak, maka children plus toys menjadi children's toys. Harus tambahkan apostrofi S di ujung kalimatnya. Artinya mainannya anak-anak ya. Siapa memiliki siapa? Setiap anak
memiliki maknanya masing-masing. Ya, children toys, banyak anak di situ ya. Children's toys, jadi tambahkan apostrophe s. Yang kedua, women plus hobby. Women plus hobby. Women itu adalah kata benda jamak dari woman. Woman satu orang wanita, women dua atau lebih, dan kita tambahkan hobi di sini. Women's hobby. Women's hobby ya. Hobinya para wanita. Siapa memiliki apa? Dan kemungkinan para wanita memiliki hobi yang sama ya. Jadi nggak ada s di hobinya ya. Women's hobby ya. Cukup tambahkan apostrophe s. Yang ketiga contohnya adalah mice tails. Mice adalah bentuk jamak dari apa? Dari mouse ya. Mouse satu tikus, mice lebih dari satu tikus. Mice's tails, mice's tails, tambahkan apostrophe s setelah mice-nya. Yang artinya adalah ekor-ekornya tikus-tikus atau para tikus. Jadi apa memiliki apa? Setiap tikus punya ekornya masing-masing ya. Jangan lupa untuk kata benda jamak yang tidak berakhir s, tambahkan apostrophe s di sana setelah kata bendanya. Dan yang terakhir, untuk kata benda jamak yang berakhiran s, ya, yang paling umum sering yang kita bicarakan kemarin, maka kepemilikannya cukup dengan menambahkan apostrofi tanpa s untuk membentuk kepemilikannya. Contohnya, girl, satu orang anak perempuan menjadi girls ketika dia lebih dari satu, dan plus bedroom di sini maka menjadi girls bedroom tanpa s ya. Artinya kamarnya anak perempuan, ya siapa memiliki apa, dan di sini saya coba note, dia nggak ada S di bedroomnya, maka artinya adalah dua atau lebih anak perempuan berbagi kamar yang sama ya. Anak perempuannya banyak, kamarnya satu, jadi girls bedroom. Oke. Yang kedua, teachers plus car di sini ya. Teachers plus car. Gurunya banyak, carsnya juga banyak, menjadi teachers cars ya. Mobilnya para guru. Siapa memiliki apa? Jadi di sini masing-masing guru punya mobil yang berbeda. Karena teachers-nya jamak, cars-nya juga jamak ya. Oke, hati-hati. Yang ketiga ada boys plus moms di sini. Boys plus mom menjadi boys mom tanpa s juga. Hati-hati, sama seperti teachers tadi. Boys moms. Mama-mamanya para anak laki-laki. Siapa memiliki siapa? Dan di sini kita lihat boys dan moms-nya sama-sama punya s di ujung katanya. Maka artinya adalah masing-masing anak laki-laki punya mama ya. Ya. Mengerti? Kita lanjut lagi. The cats plus cage. The cats plus cage. Oke, menjadi the cat's cage ya, tanpa s juga di sini. Dan di sini sama seperti yang pertama, cats-nya jamak, cage-nya satu. Menjadi artinya adalah kandangnya atau kurungannya kucing-kucing. Apa memiliki apa? Dan dua atau lebih kucing artinya memiliki kurungan yang sama karena cage-nya nggak pakai s ya. Jadi dia tunggal kandang atau kurungannya. Dan terakhir ada the dogs plus tails menjadi the dogs tails. The dogs-nya jamak, tails-nya juga jamak di sini. The dogs tails tanpa s juga, hati-hati. Oke. Ekornya anjing-anjing. Jadi apa memiliki apa dan masing-masing anjing punya ekor ya. The dogs tails di situ saya note. Oke. Ya, kita sudah selesaikan ya bagian nouns ya pertama di silabus kita. Ada common nouns kemarin, kemudian ada proper nouns, ada single dan plural nouns juga sudah selesai. Collective noun untuk kolektif sudah selesai. Masculine dan feminine nouns yang gender kemarin. Dan terakhir untuk saat ini kita sudah membahas yang namanya the possessive form of nouns. Bravo ya, sudah selesai bagian nouns, ada 6 kategori di sana. Selamat, kita sudah selesai di tahap yang pertama. Kita akan lanjut nanti di silabus yang kedua terkait dengan pronouns. Tunggu video berikutnya ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap belajar giat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.